Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yakun. Dan jika ada ianya syarti munfasilan itu munfasilah. Fa wad'u dha maka wada' dha demikian salah satu. Yuntiju bernatijah raf'a dzaka akan rafa demikian salah satu. Wal aksu kada dan kebalikannya kada juga sedemikian. Wadaka fil akhas dan demikian yang bernatijah itu pada akhas. Akhas ini mani huma. Summa iyakun kemudian jika ada ianya syarti. Kemudian jika ada syarti tersebut mani jam'in. Mani jama'. Fa biwad'i maka dengan wada' za demikian salah satu. Zukin dimaklumkan raf'un lidzaka akan rafa bagi demikian salah satu. Duna aksin tiada kebalikan. Wa idza kana mani raf'in itu takdir nazam. Dan apabila ada ianya munfasil itu mani rafa fahuwa maka dianya mani rafa aksudha kebalikan za mani jama'. Jadi bila qaudiyah syartiyah munfasilah. Bila kita menggunakan qiyas istisnai pada mani huma, maka 4 dharab yang bernatijah. Wa iyakun munfasilan fa wad'u dha yuntiju raf'adaka. Itu ada 2. Wad'u dha yuntiju raf'adaka ada 2. Yang pertama wad'u dha ini bisa mengistisnakan in muqaddam. Maka bila kita istisnakan in muqaddam yuntiju raf'adzaka maka bernatijahnya nakid tali. Bila di wad'u dzaka ini kita mengistisnakan in tali maka bernatijahnya raf'adzaka itu nakid muqaddam. Wal aksu kadza dan kebalikannya juga sedemikian. Artinya kita mengistisnakan nakid dulu. Bila kita mengistisnakan nakid muqaddam maka bernatijah intali. Bila kita mengistisnakan nakid tali maka bernatijah in muqaddam. Wadaka fil akhas. Demikian yang bernatijah 4 tadi pada akhas. Akhas ini mani huma. Coba kita lihat dulu di syarahnya 364. Akulu. Al-qiyasu al-murakkabu, qiyas yang tersusun min syartiyatil munfasilati daripada syartiyah yang munfasilah. Imma ayakuna, adakala bahwa ada ia qiyas tersebut murakkaban min mani'atil jam'i wal khului. Tersusun dari mani' jama' dan khulu. Au min mani'atil jam'i faqat, atau dari mani' jama' saja. Au min mani'atil khului faqat, atau dari mani' khulu saja. Jadi qiyas yang tersusun dari qaudiyah syartiyah munfasilah adakala tersusunnya dari mani' jama' dan khulu, atau istilah yang lainnya mani' huma. Ada yang tersusun dari mani' jama' saja, ada yang tersusun dari mani' khulu saja. Fa in kana murakkaban minal ulam, maka jika ada qiyas tersebut tersusun daripada yang pertama. Yang pertama tersusun min mani'atil jam'i wal khului, atau mani' huma tadi. Fa'adharabuhul muntijatu arba'atun, maka dharabnya qiyas yang bernatijah ada 4. Itnani min janibil wad'i, 2 dari sisi wada', artinya mengistisnakan in, baik itu mengistisnakan in muqaddam atau mengistisnakan in tali. Wa itnani min janibir raf'i, dan 2 dari sisi rafa'. Rafa' ini mengistisnakan nakid, baik mengistisnakan nakid muqaddam atau mengistisnakan nakid tali. Misal ludalika, contoh demikian. Al-adadu imma zaujun, bilangan adakala genap, itu muqaddam. Wa imma fardun, dan adakala ganjil, itu tali. Wa imma fardun tali. Fa istithna'u zaujin, maka mengistisnakan zaujin. Zaujin ini in muqaddam. Muntijun li nakidi fardin, bernatijah bagi nakid fardin. Bagaimana?
jadinya al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Kita istisnakan in muqaddam lakinnahu zaujun. Maka bernatijahnya nakid tali fahuwa laisa bi fardin. Itu satu darab. Darab yang kedua wa istithna'u fardin, dan mengistisnakan fardin. Fardin ini intali muntijun di nakidi zaujin, bernatijah bagi nakid zaujin. Artinya yang menjadi natijahnya nakid muqaddam. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Kita istisnakan intali lakinnahu fardun. Maka bernatijahnya nakid muqaddam fahuwa laisa bi fardin. Selanjutnya dharab yang ketiga dan keempat, wa istisna'u naqidi kulli minhuma, dan mengistisnakan nakid tiap-tiap dari keduanya muqaddam dan tali, maka muntijun li'ainil akhar, maka bernatijah bagi nakid yang lain. Bagaimana? Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Istisna nakid muqaddam dulu. Lakinnahu laisa bizaujin. Maka bernatijahnya intali fahuwa fardun. Bila kita mengistisnakan nakid tali. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Lakinnahu laisa bi fardin. Maka bernatijahnya in muqaddam fahuwa zaujun. Jadi kesimpulannya, qiyas istisnai bila kita menggunakan qaudiyah syartiyah munfasilah mani huma, maka dharab yang bernatijah ada 4. 2 dari janib wadha dan 2 dari janib rafa. 2 dari janib wadha mengistisnakan in muqaddam bernatijah nakid tali, mengistisnakan in tali bernatijah nakid muqaddam. 2 lagi dari janib rafa mengistisnakan nakid muqaddam bernatijah in tali, mengistisnakan nakid tali bernatijah in muqaddam. Wa in kana murakaban min mani'atil jam'i, dan jika ada kias tersebut tersusun dari mani jama', fal muntiju minhu darbani, maka yang bernatijah daripadanya mani jama' itu ada 2. Wahuma, dan keduanya 2 dharab tersebut adalah istithna'u aini kullin minat tarfaini, mengistisnakan in tiap-tiap dari 2 taraf. 2 taraf ini muqaddam dan tali. Tujuannya liyah sula nakidul akhar, supaya hasillah nakid yang lain. Wa amma istithna'u nakidi, dan adapun mengistisnakan nakid, baik nakid muqaddam atau tali, fala yuntiju syai'an, maka tidak bernatijah akan apapun. Jadi bila qiyas istisnai kita menggunakan qaudiyah syartiyah munfasilah mani jama', maka dharab yang bernatijah hanya 2. Yang mana saja mengistisnakan in. Baik yang kita istisnakan in muqaddam, maka bila kita istisnakan in muqaddam bernatijah nakid tali. Satu lagi mengistisnakan in tali, maka bernatijah nakid muqaddam. Contohnya misalu dzalika. Contoh demikian, imma ayyakuna hadza syai' abyad, itu muqaddam. Adakala bahwa adalah ini sesuatu itu berwarna putih. Jadi sesuatu ini adakala warna putih. Wa imma ayyakuna aswad, itu tali, dan adakala bahwa ada sesuatu tadi itu aswad, berwarna hitam. Fa istithna'u abyad, maka mengistisnakan abyad. Abyad ini in muqaddam. Muntijun bernatijah linakidi aswad, bagi nakid aswad. Bagaimana jadinya? Imma ayyakuna hadza syai' abyad wa imma ayyakuna aswad lakinnahu abyadun, karena kita istisnakan in muqaddam. Maka bernatijahnya fahuwa laisa bi aswadin,
bernatijah nakid tali. Itu satu darab. Darab yang kedua, wa istitna'u aswad, dan mengistisnakan aswad. Aswad ini intali tadi. Muntijun bernatijah linakidi abyad bagi nakid abyad. Nakid abyad, nakid muqaddam. Imma ayyakuna hadha syai' abyad wa imma ayyakuna aswad. Lakinnahu istisna intali aswadun. Lakinnahu aswadun, maka bernatijah nakid muqaddam. Fahuwa laisa bi abyadin. Wa amma istithna'u nakidi kullin minhuma, dan adapun mengistisnakan nakid tiap-tiap dari keduanya, muqaddam dan tali, fala yuntiju syai'an, maka tidak bernatijah apapun. Jadi kesimpulannya, qadhiyah, syartiyah, munfasilah, mani' jama'. Bila kita menggunakan qadhiyah, bila kita menggunakan qiyas istisnai, maka bernatijah dua darab. Mengistisnakan in. Bila mengistisnakan in muqaddam bernatijah nakid tali, bila mengistisnakan in tali bernatijah nakid muqaddam. Sedangkan bila kita istisnakan nakid pada mani' jama', ini tidak bernatijah. Yang ketiga, itu ada bagannya di bawah. Yang ketiga, wa in kana murakkaban min mani'atil khulu. Dan jika ada qiyas tersebut tersusun dari mani' khulu, antaja minhu darbani, bernatijah daripadanya qiyas dua darab. Rupanya pada mani' khulu juga dua darab yang bernatijah. Wahuma, dan keduanya dua darab, itulah istithna'u nakidi kullin minat tarfaini, mengistisnakan nakid tiap-tiap dari dua taraf, liyahsula ainul akhar, supaya hasillah ain yang lain. Wa amma istisna'u aini, dan adapun mengistisnakan ain, fala yuntiju syai'an, maka tidak bernatijah apapun. Ini mani' khulu aksu murakkab min mani'atil jam'i, kebalikan murakkab daripada mani' jama'. Jadi bila pada mani' khulu juga dua darab yang bernatijah, cuman di sini mengistisnakan nakid. Mengistisnakan nakid dari dua taraf, tiap-tiap dari dua taraf. Baik yang kita istisnakan itu nakid muqaddam atau nakid tali. Ketika mengistisnakan nakid muqaddam, maka yahsulu ainul akhar, hasillah in yang lain. Mengistisnakan nakid muqaddam bernatijah in tali. Mengistisnakan nakid tali bernatijah in muqaddam. Wa amma istisna'u ain, adapun mengistisnakan in, fala yuntiju syai'an, maka tidak bernatijah apapun. Pada mani' khulu bila kita mengistisnakan in, ini tidak akan bernatijah. Baik itu mengistisnakan in muqaddam atau mengistisnakan in tali. Mani' khulu ini merupakan aksul murakkab min mani'atil jam'i, kebalikan dari mani' jama'. Contohnya misalu dzalika, Zaidun imma fil bahri, muqaddam. Si Zaid ada kala di laut. Contoh kemarin kan di qadhiyah. Wa imma alla yaghraqa, dan ada kala bahwa tidak tenggelam, itu tali. Fa istithna'u nakidi fil bah, maka mengistisnakan nakid fil bah bernatijah bagi la yaghraqu, artinya bernatijah indali. Bagaimana jadinya? Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghraqa, mengistisnakan nakid muqaddam lakinnahu laisa fil bah, maka bernatijah intali, fahuwa la yaghraq. Itu darab yang pertama, yang contoh mengistisnakan nakid muqaddam. Contoh mengistisnakan nakid tali. Wa istisna'u nakidi la yaghraq, dan mengistisnakan nakid la yaghraq, muntijun la fil bah, bernatijah bagi fil bahri. Panaqulu, maka engkau kata lakinnahu laisa fil bah, ini pada mengistisnakan nakid muqaddam tadi, maka bernatijah intali fala yaghraqu. Yang kedua ini lakinnahu yaghraqu, mengistisnakan nakid tali, bernatijah fahuwa fil bah in muqaddam.
Yang contoh mengistisnakan nakid dali. Zaidun imma fil bahri wa imma alla yaghraqa. Lakinnahu istisna nakid dali yaghraku. Maka bernatijahnya in muqaddam fahuwa fil bahri. Jadi kesimpulannya apa? Qaldiyah, syartiyah, munfasilah, mani' khulu, bila kita menggunakan kias istisnai maka dua dharab yang bernatijah. Yang pertama mengistisnakan nakid muqaddam bernatijah in dali, itu dharab yang pertama. Dharab yang kedua mengistisnakan nakid dali bernatijah in muqaddam. Coba kembali dulu ke nazamnya. Tadi nazam yang pertama kita baca wa iyakun munfasilan. Jika qaldiyah syartiyah munfasilah, jika kita menggunakan qaldiyah syartiyah munfasilah maka bernatijahnya wab'udha yuntiju raf'adaka. Jadi dari konteks ini wab'udha yuntiju raf'adaka ini dua dharab yang bernatijah. Dua dharab. Wab'udha ini mengistisnakan in muqaddam atau mengistisnakan in dali. Jadi bila kita di sini mengistisnakan in muqaddam maka yuntiju raf'a. Jadi bernatijahnya nakid dali. Bila raf'a ini nakid dali. Bila di wab'udha ini kita istisnakan in dali maka bernatijahnya raf'adaka. Raf'a ini nakid, daka ini muqaddam berarti. Sedangkan wal aksu kata, kebalikannya juga bernatijah. Tadi yang pertama kita mengistisnakan nakid in dulu kan, in muqaddam. Ketika kebalikannya kita mengistisnakan nakid dulu. Baik itu nakid muqaddam berarti bernatijah in dali. Atau nakid dali bernatijah in muqaddam. Ini cara kita pahami di nazamnya. Yang empat dharab ini di mana bernatijahnya? Wadaka fil akhas, itu bernatijahnya pada mani huma. Thumma iyakun mani ajam'in. Jika munfasilah itu mani jama'. Fabiwat idha zukin raf'un lidaka. Maka dengan wada' demikian salah satu artinya mengistisnakan in. Baik in muqaddam atau in dali bernatijahnya apa? Raf'un lidaka. Rafa' nakid. Bila mengistisnakan in muqaddam berarti bernatijahnya nakid dali. Bila mengistisnakan in dali bernatijahnya nakid muqaddam. Duna aksin. Ketiadaan kebalikannya. Kebalikannya apa? Mengistisnakan nakid. Pada mani' jamak tidak bernatijah. Wa idza kana mani' raf'in, jika ada munfasilah tadi merupakan mani' rafa', maka mani' rafa' kebalikan mani' jamak. Tadi pada mani' jamak mengistisnakan nakid tidak bernatijah. Oh berarti pada mani' rafa' maksudnya mani' rafa' di sini mani' khulu. Berarti pada mani' khulu bernatijah. Itu maksud bahwa aksuda. Faslun filawahikil kias wa minhu, dan sebahagian daripadanya kias itulah ma ini bisa kita artikan kias. Yad'una, kan banyak yad'una, yuda'a, itu menamai mereka itu ulama manatikah. Hu itu kembali kepada ma akan murakab. Jadi ada kias yang namanya kias murakab. Kenapa namanya kias murakab? Likaunihi, karena keadaannya murakab. Karena keadaannya murakab, itu takdir nazam qad rukiba min hujajin. Sungguh disusunkan daripada hujaj. Hujaj ini maknanya kan dalil. Coba dilihat di qauluhu likaunihi min hujajin, di dalam ai aqisatin basiltatin muta'addidatin ithnataini fa aktsara. Artinya kias yang basit, yang berbilang dua maka lebih banyak. Jadi hujaj di sini maknanya kias basit, yang muta'addid, yang berbilang dua maka lebih banyak. Karena ada dua nanti di sini pembahasannya. Ada kias basit, ada kias murakab. Kias basit, kias yang tersusun dari dua qadhiyah. Seperti contoh yang sering kita paparkan, al-alam mutaghayyir, satu qadhiyah, wa kullu mutaghayyir hadis, satu qadhiyah. Itu namanya kias basit.
bila kita melihat kepada tersusunnya dari dua qadhiyah. Bila kita melihat cara bernatijahnya, maka namanya kias iktirani nanti. Jadi satu contoh ini min haitsu yang berbeda, maka namanya juga berbeda. Ya. Bila qadhiyah lebih daripada dua qadhiyah, maka itu namanya kias murakkab. Nanti kita baca syarahnya. Farakibanhu, maka susunlah akannya kias. Hu itu kembali kepada kias. Inturid, jika kamu bermaksud anta'lamahu, bahwa kamu ketahui akannya kias. Jadi jika kita ingin mengetahui kias murakkab, maka susun juga muqaddimahnya. Seperti kayak di kias iktirani kan. Jadi intinya apa? Jangan takut-takut ya. Coba-coba aja. Waqlib natijatan, dan gantilah natijatan, natijahnya bihi dengannya kias, muqaddimah akan muqaddimah. Jadi nanti natijah dari dua muqaddimah, natijah itu kita jadikan sebagai muqaddimah lagi. Karena kan dari dua qadhiyah menghasilkan natijah, atau dari dua muqaddimah menghasilkan natijah. Natijah yang hasil dari dua muqaddimah tadi kita jadikan muqaddimah sughra lagi. Kita tambahkan muqaddimah kubra, bernatijah lagi. Natijah itu kita jadikan muqaddimah sughra, tambah muqaddimah kubra, maka natijah lagi. Itu maksud waqlib natijatan bihi muqaddimah. Yalzamu min tarki biha bi ukhra, yang melazimi daripada susunannya natijah bi ukhra dengan muqaddimah yang lain, natijatun, natijah yang lain lagi, ila halumma jarra, hingga seterusnya. Nah, jadi yang melazimi daripada susunannya natijah, dari dua premis hasil natijah. Kita natijah tadi kita jadikan muqaddimah sughra, bi ukhra kita tambahkan muqaddimah kubra, maka natijatun lagi, hasil natijah. Sampai kapan hasil natijah itu? Ila halumma jarra, hingga seterusnya, sampai ke maksud kita. Muttasilan nata'ijil ladhi hawa yakunu au mafsulaha kullun sawam. Muttasil nata'ij itulah alladhi, yang meliputi ianya alladhi, atau ini takdir nazam juga boleh, yakunu muttasilan nata'ijil ladhi hawa au mafsulaha kullun sawa. Ada ianya kias itu muttasil nata'ij, itulah alladhi, yang meliputi, atau mafsulnya nata'ij kullun sawa, tiap-tiap dari muttasil dan mafsul itu sawa, sama. Jadi ada namanya nanti muttasil nata'ij, kias yang muttasil nata'ij. Ada namanya kias yang mafsul nata'ij. Aqulu, saya berkata, al-qiyasu in tarakkaba min qadhiyataini summiya qiyasan basitan. Kias jika tersusun dari dua qadhiyah, maka dinamakan kias basit. Seumpama al-alam mutaghayyir satu qadhiyah, wa kullu mutaghayyir hadis dua qadhiyah, maka itu namanya apa? Kias basit. Jadi bila kita melihat letak had wasatnya, apa namanya? Syakal. Bila kita lihat kepada adat surnya, namanya dharab. Jadi contoh yang sama min haitsu yang berbeda, maka namanya berbeda. Wa in tarakkaba, dan jika tersusun kias tersebut min aktsara, daripada kebanyakan min qadhiyataini, dari dua qadhiyah, maka summiya qiyasan murakkaban, dinamakan kias murakkab. Nahwu, contohnya an-nabashu akhidun lil mali khufyatan. An-nabash orang yang menggali kubur, akhidun mengambil, lil mali bagi harta, khufyatan dengan sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sariqun, dua qadhiyah, dan setiap yang mengambil bagi harta dengan sembunyi itu pencuri. Wa kullu sariq tuqta'u yaduh, dan setiap pencuri dipotongkan tangannya. Sudah tiga qadhiyah kan? Wan natijah, dan natijahnya an-nabash tuqta'u yaduh, orang yang menggali kubur dipotongkan tangannya. Itu namanya kias murakkab, karena tersusun lebih dari dua qadhiyah.
Wahadal kias, dan ini kias yang qasim, terbagi ila muttasil nata'ij, kepada muttasil nata'ij. Bagaimana maksud muttasil nata'ij? In dzukirat fihin natijatu, jika disebutkan padanya kias natijah, waju'ilat muqaddimatan, dan dijadikan natijah tersebut sebagai muqaddimah sughra, warukibat ma'a muqaddimati kubra, dan disusunkan beserta muqaddimah kubra, wa ukhidatin natijatu minhu, dan diambilkan natijah daripadanya kias tadi, waju'ilat muqaddimatan, dan dijadikan natijah yang keluar tadi sebagai muqaddimah lagi, kadzalika, seperti demikian, wa halumma jarra, dan hingga seterusnya, kama qalal musannif, sebagaimana berkata musannif. Kaqaulina, seperti perkataan kita, an-nabashu akhidun lil mali khufyah wa kullu akhidin lil mali khufyatan sariqun. Maka bernatijahnya an-nabash sarik. Jadi dari dua qadhiyah keluar natijah, kan begitu. Kemarin innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qaulan akhara. Kemarin kan seperti itu kan. Jadi dari dua qadhiyah ini, an-nabash akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun, menghasilkan natijah an-nabash sarikun. Jadi watakulu, dan engkau berkata an-nabash sarikun. Natijah ini tadi an-nabash sarik posisinya natijah dari dua premis. An-nabash akhidun lil mali khufyatan wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarik. Maka natijahnya an-nabash sarik. An-nabash sarik ini kita jadikan muqaddimah sughra lagi. An-nabash sarik. Kita tambahkan muqaddimah kubra. Wa kullu sarik tukta'u yadu. Maka keluar lagi natijah. An-nabash tukta'u yadu. Sampai kapan itu keluar natijah? Ila akhiri ma turid. Hingga akhir barang yang kamu kehendaki atau kamu maksud. Jadi itulah maksud daripada muttasil nata'ij. Dari dua premis keluar natijah. Natijah itu dijadikan muqaddimah sughra. Kita tambahkan dengan muqaddimah kubra. Menghasilkan natijah lagi. Natijah itu kita jadikan muqaddimah sughra. Kita tambahkan muqaddimah kubra. Keluar lagi natijah ila akhiri ma turid. Nah, itu maksudnya muttasil nata'ij. Wa ila mafsuliha, dan kepada mafsulnya nata'ij. Bagaimana mafsul? Wa huwa ma lam tudhkar fihin nata'iju kal mithali qabla hadha. Dianya mafsul nata'ij itulah barang yang tidak disebutkan padanya barang, natijahnya tidak disebutkan. Kal mithali qabla hadha, seperti contoh sebelum ini. Contoh al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Natijahnya tidak disebutkan. Itu namanya apa? Mafsul nata'ij. Kesimpulannya apa? Kias, bila kita tinjau daripada susunan qadhiyahnya, bila tersusun dari dua qadhiyah maka namanya kias basit. Bila tersusun lebih dari dua qadhiyah maka namanya kias murakkab. Maka kias ini juga bila kita lihat dari natijahnya dijadikan muqaddimah lagi, ditambah muqaddimah sughra, keluar lagi natijah, itu namanya muttasil nata'ij. Bila natijahnya tidak disebutkan, itu namanya mafsul nata'ij. Ini takdir nazam nih. Wa ini studil ala kulliyin bi juz'in. Dan jika ustudil mencari dalil ala kulliyin di atas perkara yang umum, bi juz'in dengan perkara yang khusus. Kulliyin ini perkara yang universal. Juz'in ini perkara yang parsial. Fadha, maka demikian istidlal alal kulli bi juz'i bil istiqra'i indahum ukil. Dengan istiqra' di sisi mereka, ukil dimaklumkan. Ukil ini maknanya di natijatul muhtam ay ulim. Di Qaisuni. Diambil referensinya di Qaisuni. Wa aksuhu, dan kebalikannya istiqra' yud'a dinamakan. Kan banyak sekali yud'a di sini, dinamakan al-qiyas al-mantiqi, qiyas mantiqi. Jadi kebalikan dari qiyas istiqra' namanya qiyas mantiqi. Kebalikannya bagaimana? Mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang umum. Wa huwa alladhi qaddamtuhu, dan dianya qiyas mantiqi itulah alladhi qaddamtuhu, yang telah aku dahulukan akannya alladhi. Hu itu kembali kepada alladhi.
fahaqqiqi, maka pastilah. Jadi maksud wa huwal ladzi qaddamtuhu ini apa? Coba dilihat di Natijatul Muhtam. Wa huwal ladzi qaddamtuhu awwala babil qiyas inda qaulihi innal qiyasa min qadaya suira. Jadi maksudnya adalah qiyas iktirani ini. Maksud wa huwal ladzi qaddamtuhu fahaqqiqi. Wa haitsu juz'iyun ala juz'in humil li jami'in. Dan sekira-kira perkara juz'i di atas juz'i humil ditanggungkan li jami'in karena ada titik temu atau titik kesamaan atau wajah jami'. Fadzaka maka sedemikian ju'il tamthilan, takdir nazam, dijadikan tamthil. Jadi bila kita mencari dalil kepada perkara yang khusus dengan perkara yang khusus karena ada titik temunya, ada kesamaannya, maka itu namanya qiyas tamthil. Wala yufidu, ini takdir nazam, wala yufidu qiyasul istiqra'i wa tamthil al-qat'a bid dalil. Dan tidak memberi faedah oleh qiyas istiqra' dan tamthil akan pasti dengan dalil. Jadi bila qiyas istiqra' dan tamthil ini dalilnya tidak qat'i, tidak pasti. Kita lihat aja di nomor 1 di 379. Fal awalu huwal istidlal, yang pertama istiqra' tadi. Huwa dianya yang pertama al istidlal, mencari dalil alal kulli bil juz'i, di atas perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Kaqaulina, seperti perkataan kita, kullu hayawanin, setiap hewan, yuharriku menggerakkan, fakkahu rahangnya hewan, al asfal yang bawah. Mana dalil? Bidalili anal faras wal insan wal himar mathalan kadzalik. Dalilnya bahwa kuda dan manusia dan keledai mathalan seperti contohnya itu seperti demikian. Artinya ketika makan menggerakkan rahang bawah. Jadi qiyas istiqra' mencari dalil pada perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Ungkapan kita umum. Mana umum? Setiap hewan menggerakkan rahangnya yang bawah ketika makan. Jadi semua hewan ketika makan itu rahang bawahnya bergerak. Mana dalilnya? Ketika disebut dalilnya sudah khusus. Lihat itu insan. Kita kan ketika makan rahang bawah kan terangkat-angkat. Keledai, kuda kan rahang bawahnya yang terangkat-angkat. Jadi yang pertama umum. Kullu hayawan yuharriku fakkahul asfal. Dalilnya sudah khusus. Makanya nanti dalilnya tidak pasti. Karena nanti di depan ada timsah, buaya. Buaya kan ketika makan dia rahang bawah yang diangkat. Itu namanya apa? Istiqra. Istidlal alal kul bil juz. Yang kedua tadi qiyas mantiqi, huwal istidlalu alal juz'i bil kulli. Mencari dalil. Gimana? Wathani yang kedua qiyas mantiqi, huwal istidlal alal juz'i bil kulli. Mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang umum. Jadi perkara itu khusus, cuman dalilnya umum, banyak dalilnya. Aksul istiqra', dianya qiyas mantiqi, kebalikan istiqra', ya kebalikan. Contohnya kaqaulina, seperti perkataan kita, al-alam hadith, alam baharu. Alam kan ini satu alam kan. Dalilnya mana dalil? Wad dalil ala dzalika annahu min afradil mutaghayyir. Dalil di atas demikian, sungguhnya alam itu daripada individual yang berubah. Wa kullu mutaghayyir hadith, setiap yang berubah maka baharu. Wa qad taqaddama dzalika bi ashkalihi, dan sungguh telah terdahululah demikian dengan syakal-syakalnya. Artinya syakal yang pertama hamlun wa dhu'u kemarin. Jadi ini ungkapannya khusus alam, cuman alam. Alam baharu. Dalilnya banyak. Mana dalilnya? Afrad yang ada di dalam alam. Semua saja. Mulai dari perorangan manusia, perorangan semut, perorangan tumbuh-tumbuhan. Di tumbuh-tumbuhan berapa banyak jenis saja? Kan banyak sekali. Ungkapannya khusus, dalilnya banyak. Ya, itu namanya qiyas mantiqi.
Sedangkan yang ketiga, wasalisu, yang ketiga dari tamsil ya. Al-istidlalu ala juz'in bi juz'in, mencari dalil di atas perkara yang khusus dengan perkara yang khusus. Kal istidlali ala hurmatin nabith, seperti mencari dalil di atas keharaman nabith dengan haram khamar. Li jami'in, karena ada titik temunya, ada kesamaannya. Bainahuma, di antara keduanya, karena ada kesamaan di antara keduanya nabith dan khamar. Apa kesamaannya? Wahwal iskar, sama-sama memabukkan. Wahuma, dan keduanya nabith dan khamar, juz'iyani, itu dua perkara juz'i, min mutlakil muskir, dari sama-sama memabukkan. Mutlak ini sama-sama memabukkan, mutlak muskir. Tamsil adalah kias yang mencari dalil, kita mencari dalil dengan perkara, atas perkara yang khusus dengan perkara yang khusus. Jadi ada dua perkara yang khusus. Kita kiaskan. Seperti kita mencari dalil keharaman nabith. Nabith ini apa? Perasaan anggur kan? Perasaan anggur yang telah didiamkan menjadi memabukkan kan? Ketika minum kan? Itu nabith kan? Ya, kalau nggak salah. Kita kiaskan nabith dengan haramnya khamar. Nabith haram. Kenapa haram? Lihat itu. Khamar juga haram. Apa alasan kamu mengatakan haram nabith dan khamar? Li jami'il bainahuma wa huwal iskar. Nabith ketika kita meminumnya dapat memabukkan, sedangkan khamar juga ketika kita minum dapat memabukkan. Wa huma juz'iyani min mutlaqil muskir. Keduanya nabith dan khamar itu sama-sama memabukkan. Makanya haram. Wal mufidu lil qat'i min hadhihi thalathah al-qiyas. Yang memberi faedah bagi qat'i, pasti daripada ini tiga adalah kias mantiqi. Jadi yang dalilnya pasti cuma kias mantiqi, karena mencari dalil pada perkara yang khusus dengan perkara yang umum, kias mantiqi tadi. Sedangkan wa ammal istiqra' wa tamtsil fala yufidanihi. Sedangkan kias istiqra' dan tamsil dalilnya tidak pasti, tidak memberi faedah. Kenapa? Li ihtimal. Karena bisa jadi ayyakuna hunaka fardun lam yustaqra, bahwa adalah di sana itu satu individual yang tidak ditinjau, seperti buaya. Tadi kan contohnya insan, setiap hewan menggerakkan rahang yang bawah ketika makan. Contohnya insan, faras, keledai. Kan buaya ketika makan mengangkat rahang bawah, makanya dalilnya tidak qat'i. Selanjutnya pada qiyas tamsil li ihtimali annal illata fil juz'i mahmul alih. Juz'i mahmul alih ini coba dilihat di dalam itu di Natijatul Muhdam. Wahwal khamar. Jadi juz'i mahmul alih ini khamar, ghairu illati fil juz'il mahmul, bukan ilat pada juz'i yang mahmul. Mahmul ini nabith, di dalam wahwan nabith fil misalil mutaqaddimi. Jadi pada qiyas tamsil, kenapa dalilnya tidak pasti? Karena bisa jadi alasan memabukkan yang ada pada khamar itu bukan alasan yang memabukkan pada nabith. Karena kan nabith ini pada dasarnya juga tidak memabukkan, halal dasarnya kan. Karena perasaan anggur. Sedangkan khamar emang zatnya itu sudah haram. Makanya ini li ihtimali, bisa jadi. Bisa jadi alasan yang ada pada khamar itu bukan alasan yang ada pada nabith.